Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan memberikan materi mengenai pertumbuhan primer dan sekunder pada batang. Oke, sebelum memulai materinya, mari kita simak dulu wacana yang ada di depan mengenai tumbuhan pinus. Seperti yang kita tahu bahwa pinus merupakan tumbuhan gimnospermae yang umumnya ditemukan di Indonesia khususnya pada daerah dataran tinggi. Selain ditemukan di Indonesia, ternyata pinus ini juga kita bisa temukan di negara Jepang yang mempunyai 4 musim. Nah, seiring berkembangnya waktu, pinus ini akan mengalami peningkatan diameter batang yang akan kita sebut nanti dengan perkembangan annual ring. Nah, menurut Verheyen et al., annual ring ini bisa digunakan untuk menentukan umur dari suatu pohon. Nah, pertanyaannya, apa yang mempengaruhi pembentukan annual ring? Yang kedua, dapatkah pinus yang ada di Indonesia dengan pinus yang ada di Jepang, perkembangan dari silem sekundernya sama-sama kita sebut dengan annual ring? Jelaskan beserta alasannya. Oke, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Ibu akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Pertama adalah pertumbuhan primer pada batang. Pertumbuhan primer akan menambah panjang dari tunas maupun akar. Hal ini disebabkan karena adanya meristem apikal, dan meristem apikal ini letaknya di ujung tunas dan juga akar. Oke, selanjutnya pertumbuhan sekunder pada batang itu akan menambah ketebalan pada batang. Kemudian hal ini disebabkan karena adanya meristem lateral yang kita sebut dengan cambium vascular dan juga dengan cambium gabus. Kemudian cambium vascular ini akan menambahkan lapisan pada jaringan vaskular yang kita sebut dengan silem sekunder atau lapisan kayu dan juga dengan flum sekunder. Kemudian cambium gabus akan menggantikan epidermis, kemudian cambium gabus juga akan menggantikan periderm yang lebih tebal dan lebih kuat. Nah, kita lihat di sini bahwa pada batang yang masih muda, cambium vaskularnya akan membentuk silem primer dan flum primer, kemudian terdapat yang bagian luarnya adalah jaringan epidermis. Kemudian pada batang yang lebih tua dari sebelumnya, cambium vaskular mulai membentuk silem sekunder ke arah dalam dan flum sekunder ke arah luar. Kemudian karena batangnya semakin melebar, maka epidermis merekah dan digantikan oleh cambium gabus. Selanjutnya pada batang yang lebih tua lagi, ternyata perbandingannya di sini silem sekundernya menjadi lebih tebal dari sebelumnya. Nah, kemudian juga cambium gabusnya mulai digantikan oleh jaringan periderm. Nah, jadi kesimpulannya semakin bertambahnya usia tumbuhan tersebut, maka silem sekundernya menjadi lebih meningkat dari yang sebelumnya. Selanjutnya, annual ring itu digunakan untuk mengukur tumbuhan yang hidup pada 4 musim, sedangkan di Indonesia yang hanya mempunyai 2 musim itu tidak bisa kita sebut dengan annual ring, bisanya kita sebut dengan grow ring saja. Kenapa? Karena di Indonesia itu musimnya tidak teratur berubahnya dibandingkan dengan negara yang mempunyai 4 musim yang setiap musimnya itu berubah dengan konsisten. Nah, kita lihat di sini, ini adalah kayu pada musim semi. Nah, pada musim semi ini pertumbuhan sangat didukung oleh lingkungan. Lingkungan mendukung pertumbuhan, air tersedia banyak, makanan tersedia banyak, maka yang kita lihat secara anatominya lebahnya menjadi lebih tebal, lebih lebar, kemudian lebih cerah warnanya. Nah, sedangkan pada kayu pada musim gugur, kita lihat warnanya menjadi lebih gelap karena lingkungan tidak mendukung untuk pertumbuhannya. Kemudian luarnya menjadi lebih sempit dan lebih tipis ya. Jadi adanya satu gelap satu terang ini dalam 1 tahun itu kita hitung umurnya menjadi 1 tahun. 1 gelap 1 terang itu 1 tahun. Nah, itulah
yang memperkirakan umur tumbuhan itu dengan menghitung satu gelap, satu terang. Itu yang disebut dengan annual ring. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.